Utsman mengumumkan sebuah pengumuman, wahai umat muslim, saat ini kita akan berperang untuk mempertahankan kehormatan Islam. Jadi literasi itu adalah semua kegiatan yang teman-teman lakukan ya, mau itu baca, mau itu nonton, mau itu memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, dari kegiatan itu teman-teman mendapatkan informasi, pengetahuan baru. Nah, pengetahuan itu kemudian teman-teman gunakan untuk menyelesaikan masalah. Selain kita akan belajar tentang literasi lebih lanjut lagi, ternyata nih ada para muwakif yang begitu baik hati, begitu murah hati ya di sana yang sangat memperhatikan teman-teman di Rumah Cahaya Qur'ani dan ingin berbagi kebahagiaan dengan membagikan Quran dan juga pakai buku Pintar Iman Islam ya. Jam-jam kritis ya, ngeliat sesuatu tuh kayak semuanya kayak makanan gitu. Dihitung ya, laki-laki dulu deh, Ikhwan dulu. Yuk, masuk yuk, rame-rame yuk, Al-Qurannya yuk. Oke. Iya. Terima kasih teman-teman, boleh kembali ke tempatnya ya. Siapa yang mau divaksin? Silakan Bang Akbar yuk. Dijelasin sekilas aja Bang. Tadi apa yang udah dikerjain? Ya oke. Jelasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, untuk mengetahui siapa Allah, cara yang tepat adalah membaca dan memahami firman-Nya Al-Quran. Oke. Ada yang kenal nggak sama sahabat Rasulullah yang namanya Abu Tolha? Kenal? Ketemu di mana? Di perempatan Cinta? Ya? Enggak ya? Oke, Abu Tolha ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa di akhir hayatnya ya. Jadi beliau ini sangat setia dan loyal kepada Rasulullah. Suatu ketika datanglah para tamu menemui Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat tamunya masuk, ternyata Rasulullah tidak bisa menghidangkan apa-apa kepada tamunya karena tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para istrinya, apakah ada makanan untuk tamuku? Ternyata tidak ada. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu-tamuku? Kemudian dari sekian banyaknya sahabat Rasulullah, Abu yang menjawab pertama, saya ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamumu. Kemudian Abu Talha membawa tamu-tamu Rasulullah ke rumahnya. Sesampai di rumah, Assalamualaikum, istrinya membukakan pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian Abu Talha bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah kau punya makanan untuk menjamu tamu Rasulullah? Ternyata apa kata istrinya? Ada, tapi cuma cukup buat anak-anak kita. Bagaimana ya? Lalu kemudian Abu Talha berkata kepada istrinya, ya sudah, ajak anak-anaknya tidur supaya tidak lapar. Kemudian makanan itu diberikan kepada para tamu dengan syarat pada saat itu semua lampu dimatikan. Abu Talha berkata kepada tamunya Rasulullah, wahai tamu Rasulullah, maafkan, minyak lampu di rumah kami sedang habis, jadi kita harus makan dalam keadaan gelap-gelapan. Kenapa? Sebenarnya nggak habis, tapi karena makanannya cuma sedikit, jadi Abu Talha meminta istrinya mengosongkan piring yang punya dia, supaya tidak kelihatan oleh para tamu bahwa piringnya kosong. Jadi dia berpura-pura untuk makan, sehingga para tamu itu pulang dengan perasaan bahagia. Nah, itu adalah secuil kisah tentang Abu Talha. Kemudian tahun berganti tahun.
tahun Abu Talha tetap hidup saat Rasulullah wafat, kemudian tetap hidup pada zaman Khalifah Abu Bakar, tetap hidup pada zaman Khalifah Umar, sampai dengan tetap hidup pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat Utsman bin Affan memerintah sebagai Khalifah ketiga, Utsman mengumumkan sebuah pengumuman kepada para umat muslim ya, wahai umat muslim, saat ini kita akan berperang untuk mempertahankan kehormatan Islam. Bangunlah pemuda-pemuda semuanya, mari kita berjuang bersama-sama. Pada saat itu diminta untuk berjihad. Dan usia Abu Talha sudah sangat tua, sudah kakek-kakek ya, sudah renta karena dia melewati begitu banyak masa kekhalifahan ya. Sejak zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman. Lalu apa yang terjadi? Dengan semangat yang tinggi meskipun sudah tua, dia meminta kepada anak-anaknya untuk dibawakan baju perangnya, pedangnya, sampai kepada jubah untuk berperangnya. Lalu kemudian dia bilang kepada anak-anaknya, anak-anakku, aku ingin ikut berjuang bersama Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anaknya terkejut. Dia pun berkata kepada ayahnya, wahai ayah, Anda ini sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah renta. Biarkanlah saja Anda beristirahat di tempat tidur dan biarkan kami yang berjihad bersama dengan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman. Tapi apa kata Abu Talha? Dia tidak mau. Dia bilang, Allah berfirman bahwa kita berangkat untuk berjuang dalam keadaan ringan maupun berat. Ya, kemudian dia tetap berangkat, dipakaikan baju perangnya, dan kemudian dia naik ke atas kapal. Kebetulan pada saat itu umat muslimin berjihadnya melalui kapal berhari-hari, dan tentu saja keadaan kondisi seperti itu membuat Abu Talha semakin turun ya staminanya sehingga beliau syahid di dalam kapal. Nah, teman-teman, Abu Talha ini termasuk dari bagian sahabat Rasulullah yang sangat cinta sekali dengan puasa. Terus puasa kecuali hari-hari tasyrik atau hari-hari besar ya, dia nggak berpuasa. Tapi selama hidupnya dia selalu terus berusaha untuk puasa. Kemudian pada saat dia syahid di atas kapal, karena beliau adalah sahabat Rasulullah yang setia, tidak ada yang berani membuang ke laut. Berhari-hari mereka nggak melihat daratan. Mereka akhirnya sepakat, ini adalah sahabat Rasulullah, kita tidak mungkin membuangnya di laut ya. Bagaimana kalau kita menguburnya setelah ketemu dengan daratan? Akhirnya kapal itu berjalan hari ke hari, hari pertama, hari kedua, sampai 7 hari berturut-turut di atas kapal tidak bertemu dengan daratan, di mana di atas kapal itu ada jenazahnya Abu Talha. Ya, kemudian apa yang terjadi? Amalan puasanya membuat tubuhnya tidak hancur, masih utuh, bagaikan orang tidur dan berbau wangi sekali. Jenazahnya itu hanya ditutupi oleh kain ya teman-teman, karena nggak temu daratan. Akhirnya pada hari ke-7 ada riwayat yang menyebutkan hari ke-9 bahkan setelah bertemu dengan daratan baru jenazah Abu Talha dikuburkan dalam keadaan seperti orang tidur, tidak membusuk, tidak berubah, tidak berbau, dan semuanya masih utuh. Itu salah satunya selain karena keikhlasan beliau berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat, juga selain itu karena beliau rajin berpuasa. Jadi teman-teman yang di sini, insya Allah kemuliaan orang-orang berpuasa itu luar biasa ya. Kita akan mendapat balasan yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah kita akan dibiarkan masuk pada salah satu pintu surga yang hanya dibuka untuk orang-orang yang berpuasa. Tahu nggak nama pintu surganya apa? Anda